Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianita Rahman dari Ekonomi Syariah 7 NIM 2019-2309. Di sini saya akan membahas tentang eksternalitas, lalu dampak dari eksternalitas itu sendiri, lalu kasus eksternalitas produksi negatif dan kasus eksternalitas produksi positif. Yang pertama, saya akan membahas tentang eksternalitas. Apa sih eksternalitas itu? Jadi yang dimaksud dengan eksternalitas itu ialah apabila tindakan seseorang yang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolongan orang tertentu tanpa adanya kompensasi apapun juga, sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi. Nah, jadi begini, dalam suatu perekonomian modern, setiap aktivitas memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang lainnya. Dan semakin modern suatu perekonomian, jadi semakin besar dan banyak kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, analisis supply dan demand dapat menjelaskan bahwa suatu tindakan itu dapat mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Misalnya, dalam proses urbanisasi menyebabkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan di kota, maka akan menyebabkan harga tanah di kota tersebut semakin mahal. Nah, dan jika di kota tersebut rawan akan kriminalitas, maka harga tanah di kota tersebut akan merendah. Karena apa? Karena tidak ada yang ingin menempati daerah tersebut karena rawan kasus kriminalitas dan tingginya resiko. Tapi sebaliknya, jika ada suatu daerah yang termasuk aman dan tentram dari kriminalitas, maka tanah di daerah tersebut akan mahal, disebabkan karena yang pertama yaitu aman dari kriminalitas, lalu yang kedua adanya kesejahteraan di daerah tersebut. Jadi bahwa tindakan seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Namun tidak berarti jika adanya kegagalan pasar selama mempengaruhi tersebut tercermin dalam harga-harga, sehingga tidak terjadi ketidakefisienan dalam perekonomian. Lalu yang kedua di sini yaitu ada dampak eksternalitas. Dampak eksternalitas itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Nah, apa yang dimaksud dengan eksternalitas positif itu sendiri? Ya, eksternalitas positif ialah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Yang kedua yaitu eksternalitas negatif, yaitu apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan. Jadi secara umum, adanya eksternalitas tidak akan mengganggu tercapainya efisiensi masyarakat apabila semua dampak yang merugikan maupun yang menguntungkan dimasukkan dalam perhitungan produsen dalam menetapkan jumlah barang yang diproduksikan. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu kasus eksternalitas produksi negatif. Nah, jadi efisiensi ekonomi akan tetap tercapai apabila MSI sama dengan MSB, padahal seorang pengusaha tidak pernah memperhitungkan MEC dan MAB dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dihasilkan. Mengapa? Karena itu, seorang pengusaha menentukan harga produk dan tingkat produksi pada suatu tingkat di mana PMC sama dengan PMB. Maka dari situ terjadilah kasus eksternalitas produksi negatif. Lalu pembahasan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang kasus eksternalitas produksi positif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terhadap pengusaha lebah. Semisal dalam pengusaha lebah tentunya
pengusaha memilih untuk memproduksi madu sebanyak mungkin. Nah, tanpa disadari, berdekatan dengan produksi madu tersebut ada pengusaha tumbuhan anggrek. Nah, secara tidak langsung ya, dalam melakukan aktivitasnya, pengusaha lebah ini tidak menghiraukan eksternalitas positif yang diakibatkan oleh usahanya terhadap pengusaha bunga anggrek atau MAB, sehingga akan menyebabkan kecenderungan menentukan tingkat produksi yang terlalu rendah dilihat dan efisiensi seluruh masyarakat. Jadi di sini pengusaha lebah tersebut, pengusaha madu kurang melihat adanya peluang gitu dari tempat dia membuka usaha yang berkaitan dengan bunga anggrek tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.